kabel audionya di dekat meja komputer tuh ada kabel hijau-hijau itu, kabel audio hijau-hijau. Colok aja nih, ini ada speaker kok. Mau pakai speaker, ada tuh speaker. Oh pendek ya? Oh nyampe. Di laci deh. A4 di laci sih. Ya di laci pasang tuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Acara Zoom meeting pada siang hari ini kita mulai. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Perbekal atau Lurah yang mungkin hadir pada saat ini yang tidak bisa kami lihat secara langsung yang hormati. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ditugaskan mengikuti Zoom meeting dari tingkat kecamatan dan desa kelurahan yang saya hormati pula. Rasa ayu bahagia yang mengucapkan kepada atau kita panjatkan kehadapan ide yang widiwasa karena atas asun wara nugraha beliau, maka pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara Zoom meeting secara virtual dalam rangka penginputan usulan aspirasi masyarakat ke dalam SIPD dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama Bapeda Kabupaten Badung mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari kecamatan, desa, dan kelurahan yang telah menyempatkan diri untuk memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu secara virtual ini dapat mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama dan kita lakoni bersama, bahwa setiap tahun kita menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan anggaran daerah yang sesuai dengan Permendagri 70 tahun 2019 itu mesti disusun berdasarkan SIPD yang berbasis elektronik. Nah, maksud dan tujuan daripada penyusunan dokumen berbasis SIPD secara elektronik ini tidak lain adalah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan yang fokus lagi adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kita kepada publik. Nah, pada siang hari ini, sebelum kita masuk kepada materi cara penginputan usulan aspirasi masyarakat ke dalam SIPD, saya perkenalkan diri, nama saya Inyoman Yusmantara, yang sejak 29 November yang lalu ditugaskan sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi pada Bapeda Kabupaten Badung. Kemudian mungkin banyak yang Bapak dan Ibu belum mengenal saya karena memang saya baru bisa masuk di dalam pengelolaan SIPD ini, dan Bapak dan Ibu mungkin tidak asing lagi dengan Ibu Desa Okti Silawati yang ada di samping saya. Nah, beliau yang mengelola SIPD sejak tahun lalu
dan beliau juga mungkin teman-teman yang di Kecamatan Mengi sudah tidak asing lagi ini. Beliau Bu Desa ini adalah istri Camat Mengi. Jadi sudah sangat dekat sekali teman-teman termasuk di desa kelurahan. Jadi beliau memang penuh tugasnya padat. Jadi di samping sebagai pejabat fungsional perencana di Bapeda yang mengelola seluruh aplikasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah, juga melaksanakan tugas-tugas sebagai Ibu Camat, jadi tim penggerak PKK Kecamatan. Ada beberapa hal yang perlu yang garis bawahi terkait dengan usulan aspirasi masyarakat tahun 2023 ini berdasarkan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama supaya nanti usulan aspirasi masyarakat itu lebih fokus. Nah, sebagaimana kita alami bersama bahwa pada saat ini kita masih dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19 yang menyentuh seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena demikian, maka usulan aspirasi masyarakat tahun 2023 yang nanti Bapak dan Ibu input melalui SIPD diharapkan menitik beratkan pada 3 hal, yaitu terkait dengan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ekonomi di sini adalah fokusnya adalah transformasi ekonomi dengan titik berat kepada sektor pariwisata, pertanian, dan industri. Oleh karena sektor pariwisata sekarang ini terpuruk karena dampak pandemi COVID-19, maka diharapkan nanti kita melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak terkait dengan di sektor pertanian dan industri kecil. Karena kita tahu bahwa sektor pertanian dan industri kecil ini mampu bertahan dibandingkan dengan sektor pariwisata. Kemudian kedua, usulan aspirasi masyarakat juga dititikberatkan kepada penanggulangan atau pemulihan kesehatan masyarakat sebagai dampak dari COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sosial, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap penghidupan masyarakat. Sehingga mungkin nanti yang penduduk yang mengalami atau berada di bawah garis kemiskinan akan semakin banyak. Nah, 3 hal inilah yang kita harapkan dititikberatkan usulan aspirasi masyarakat di tahun 2023 ini. Nah, bagaimana nanti tata cara penginputan aspirasi masyarakat dan lain sebagainya yang nantinya ini menjadi atau dibahas di dalam musyawarah kecamatan, kemudian dipadukan dengan pokok-pokok. Ketiga hal itulah yang nantinya perpaduan dari 3 sumber usulan itu akan dituangkan dalam dokumen RKPD tahun 2023. Baiklah Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bu Desa Okti untuk menjelaskan secara teknis tata cara inputan usulan aspirasi masyarakat untuk tahun 2023, dan saya berharap Bapak dan Ibu mengikuti dengan baik, tekun, dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan langsung, sehingga diharapkan nanti setelah selesai Zoom meeting ini, Bapak dan Ibu sudah mempunyai gambaran yang jelas bagaimana tata cara input usulan ke dalam SIPD dan seterusnya. Namun demikian, kami tidak menutup kemungkinan apabila setelah Zoom meeting ini ada hal yang kurang berkenan, silakan koordinasi ke bidang kami, bidang perencanaan pengendalian regulasi di Bapeda. Sekian dan terima kasih, dan tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Kabid atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi seluruh para peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang terhormat perwakilan dari 6 kecamatan yang kami hormati seluruh perbekal
dan seluruh tim operator sistem yang bisa hadir pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke materi, dapat saya sampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan informasi bagaimana usulan desa dan usulan hasil musrenbang kelurahan diinput dalam sistem aplikasi SIPD untuk kemudian ditangkap oleh masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Badung. Jadi supaya ada gambaran dulu bahwa Bapak dan Ibu saat ini kami berikan jadwal untuk menginput data hasil kesepakatan musyawarah desa dan hasil kesepakatan musrenbang kelurahan dalam aplikasi SIPD untuk ditangkap oleh perangkat daerah di Kabupaten Badung. Jadi yang dikenal dengan istilah ASMAS, aspirasi masyarakat. Saya minta tampilan slide-nya. Jadi ada 4 dasar hukum yang melandasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Permendagri 86 tahun 2017. Ini Permendagri ini mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung. Jadi dokumen ini berisi mulai dari usulan aspirasi masyarakat atau usulan desa. Kemudian yang kedua, Permendagri 70 tahun 2019 ini menegaskan kembali bahwa usulan masyarakat, usulan desa dan kelurahan itu sudah harus terinput dalam aplikasi SIPD yang merupakan aplikasi berbasis web. Jadi bisa diakses dari mana saja, bisa Bapak dan Ibu kerjakan dari mana saja, dan jamnya datang dari mana, jam berapa saja. Jadi nanti kami akan batasi jadwalnya, untuk jamnya nanti akan bisa diakses selama 24 jam. Kemudian yang ketiga Permendagri 90 tahun 2019. Nah, Permendagri ini secara infrastruktur mengubah jenis nama kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Ini akan menjadi dasar kenapa nanti saya akan jelaskan kemudian kenapa akan ada istilah kamus usulan masyarakat. Jadi Permendagri 90 ini merupakan daftar menu yang bisa dikerjakan oleh perangkat daerah. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi kalau dulu Bapak dan Ibu itu mengusulkan potensi di desa atau masalah di desa, kemudian ditangkap menjadi kegiatan di perangkat daerah. Kalau sekarang kegiatan di perangkat daerah itu sudah ada daftar menunya, jadi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, Permendagri 90 ini mengalami lagi tambahan lampiran, yaitu berupa Kemendagri 050. Kemendagri 0503708 ini mengatur tentang nomenklatur atau nomenklatur dari perangkat daerah itu. Sedangkan Kemendagri 05058 itu mengatur indikator kinerja untuk mencapai hasil, untuk mencapai keluaran, untuk mencapai output dari suatu kegiatan sampai dengan ada istilah sekarang sub kegiatan. Jadi nanti dasar hukum ini semua akan diterjemahkan dalam aplikasi SIPD. Otomatis Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu dengan dasar hukumnya. Jadi nanti akan ada pertanyaan, oh kenapa ada seperti ini? Datangnya dari 4 dasar hukum ini. Next slide. Bapak dan Ibu, untuk tahapan inputan, itu yang pertama adalah user desa dan kelurahan. Jadi kami sudah membuat surat. Suratnya itu berisi lampiran, jadi memang mungkin ada pertanyaan kenapa meminta data NIK, nomor induk pendudukan dan NPWP, itu merupakan bagian dari SIPD. Jadi di aplikasi SIPD sebelum kita membuatkan Bapak dan Ibu user, memang ditanya NIK-nya dan NPWP-nya. Jadi tidak ada maksud lain, itu menjadi bagian dari bahan yang memang harus kita input. Jadi data Bapak dan Ibu kami simpan dengan baik, rahasianya dijamin, maka dari itu kami mengirimkannya melalui email masing-masing. Dari catatan saya, jadi ada beberapa desa yang belum kami terima suratnya, jadi kami tidak mengetahui alamat emailnya. Cuman kemarin sore
dari Desa Penarungan dan dari Desa Semagi sudah merespon, jadi sudah diterima. Beberapa desa yang belum, kami menerima emailnya, jadi kami tidak bisa memberikan data user dan password. Yang pertama adalah Sibang Gede, semoga hadir hari ini. Kalau hadir silahkan berikan ikon raise hand. Kelurahan Tuban juga belum kami terima emailnya. Kelurahan Kerobokan Klot belum kami terima emailnya. Desa Canggu sudah merespon lewat WA tadi malam kepada saya, Japri. Kemudian Desa Sobangan, dan yang terakhir Desa Plage. Desa Petang sudah merespon lewat WA. Jadi sampai siang hari ini kami mohon tolong respon kami. Berikan kami alamat email dan data sesuai dengan surat yang sudah kami berikan. Yang kedua adalah jadwal. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kami belum membuka jadwal input karena Bapak dan Ibu harus menyiapkan kertas kerja. Jadi supaya nanti pada saat input Bapak dan Ibu nggak bingung data apa yang diinput, ambil lagi APBDes-nya, ambil lagi berita acara musrenbangnya. Jadi nanti kami share form Excel berupa kertas kerja yang bisa memudahkan Bapak dan Ibu untuk menginput. Jadi masih punya waktu 2 hari untuk menyusun form Excel tersebut. Astungkara tanggal 14 Januari, mulai pukul 10 WITA sampai dengan 20 Januari pukul 10 WITA, kami akan membuka jadwal input. Nanti ketika Bapak dan Ibu belum menginput, saya akan memberitahukan via tim di kecamatan. Jadi nanti teman-teman di kecamatan akan kita beritahukan untuk mengingatkan kembali bahwa sesi input usulan desa sudah dimulai pada tanggal 14. Yang ketiga, kamus usulan. Kamus usulan ini dibuat oleh TAPD Perencana. Kamus usulan ini adalah daftar menu. Jadi ada daftar menu yang bisa Bapak dan Ibu pilih nanti ketika ada permasalahan di desa untuk merapikan nomenklatur usulan, untuk memudahkan tujuan perangkat daerah yang dituju oleh permasalahan di daerah, apakah jalan lingkungan, jitut, gedung sekolah, dan sebagainya, kami harus membuatkan kamus usulan. Kamus usulan ini adalah daftar menu yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan hasil musrenbang desa dan kelurahan, sesuai dengan hasil permasalahan usulan yang disampaikan di berita acara Musdes dan Muskel. Jadi Bapak dan Ibu pilih kira-kira yang mana saja yang permasalahan yang ada di kamus usulan. Kemudian jika ada pertanyaan, Bu, masalah kami tidak terdaftar di kamus usulan, apa yang harus kami lakukan? Bapak dan Ibu tuangkan di form Excel, dan kemudian itu akan dicatatkan di kecamatan. Kecamatan akan memberitahukan kepada kami. Ada 2 alternatif. Ketika jadwalnya masih berlangsung, kami akan inputkan kamus usulan tersebut dengan konsul atau nanti itu akan menjadi bagian dari pembahasan di musrenbang kecamatan. Kemudian yang keempat, form manual Excel usulan desa dan kelurahan. Form manual ini akan kami bagi. Ini yang tadi saya bilang kertas kerja, bisa di-share nggak kertas kerja ini? Jadi ini kertas kerja yang tadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu untuk memudahkan. Ini alat kerja, kertas kerja. Jadi Bapak dan Ibu susun ini dulu, nanti jauh lebih mudah untuk menginput ke aplikasi SIPD. Jadi ini dokumen Excel-nya Bapak dan Ibu ya. Sebentar. Jadi di kolom pertama usulan permasalahan. Jadi kalimat usulan permasalahan ini adalah kalimat yang tertera di kamus usulan. OPD tujuan. Bapak dan Ibu boleh mengira usulan ini merupakan ditujukan kepada OPD tertentu. Volume itu diisi dengan volume pekerjaan dari usulan permasalahan. Pagu indikatif itu merupakan kira-kira pagu yang Bapak dan Ibu inginkan dari penyelesaian pekerjaan itu. Dan keterangan pendukung. Tetapi Bapak dan Ibu, untuk usulan itu per lokasi. Jangan ditumpuk.
Jadi jangan menumpuk usulan. Jadi sesuai pecah dia per lokasi usulan tersebut. Misalnya usulannya adalah misalnya ini Bapak dan Ibu ya, perbaikan penyangkar, Padmasana, gedung, kemudian kantin sekolah. Itu kalau bisa dipecah sesuai dengan tujuannya. Jangan satu desa gitu, tapi sekolahnya di mana, lokasinya di mana. Nanti akan ketahuan, nanti akan dipandu di SIPD. Ini gambaran dulu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin masih bingung dengan kertas kerja ini, nanti kita bahas. Next slide. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Apa yang terjadi dengan usulan yang Bapak dan Ibu input di aplikasi SIPD. Jadi ini yang terjadi. Jadi usulan Bapak dan Ibu setelah selesai diinput di aplikasi kami itu akan diterima oleh Mitra Bapeda. Diterima oleh Mitra Bapeda, diverifikasi oleh Mitra Bapeda, termasuk mengisi kolom volume dan kolom pagu. Kemudian selesai Mitra Bapeda bekerja, ini akan dilempar ke user kecamatan untuk menjadi bahan sidang kelompok musrenbang kecamatan. Kemudian selesai musrenbang kecamatan itu akan dikembalikan, diverifikasi oleh OPD, organisasi perangkat daerah yang dituju oleh usulan Bapak dan Ibu. Setelah selesai diverifikasi oleh OPD tujuan, yang terakhir yang memverifikasi adalah TAPD. TAPD ini adalah tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Badung. Nah, selesai semua alur ini, baru usulan Bapak dan Ibu disetujui dan masuk menjadi bagian dari dokumen rencana kerja perangkat daerah masing-masing. Jadi usulan Bapak dan Ibu itu akan terserap dalam suatu dokumen, namanya dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2023. Jadi ini yang terjadi dari usulan Bapak dan Ibu yang diinput nanti di aplikasi SIPD. Jadi terakhir ini nanti sebelum penetapan RKPD, usulan Bapak dan Ibu itu akan menjadi satu bagian dari dokumen Renja perangkat daerah yang kita bahas menjadi dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung tahun 2023. Baik, Bapak dan Ibu, itu pembuka dari saya. Kemudian sekarang kita ke inti dari teknik menginput usulan ini. Baik. Next slide. Bapak dan Ibu, ini adalah link akses atau alamat untuk mengakses aplikasi SIPD. Ini berbasis web, sepanjang jaringannya stabil, Bapak dan Ibu Astungkara tidak ada kendala. Silahkan masuk dari mana saja, dari tempat kerja dari mana saja boleh. Ibu ketik ini, Bapak dan Ibu ketik ini dan masuk ke link ini. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk ke link ini akan muncul gambar seperti ini. Gambar roket, gambar pocket, dan gambar monitor. Yang diklik adalah gambar roket dengan tulisan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, setelah selesai mengklik gambar roket akan muncul username dan password. Ini silahkan dibuka emailnya, dicek kembali email Bapak dan Ibu, karena ini sifatnya privat, jadi tidak boleh semua orang tahu. Dicek lagi, silahkan login sesuai dengan user desa dan kelurahan, kemudian pilih tahun database 2023. Saya ulangi sekali lagi, masuk ke link badungkap.sipd.kemendagri.go.id, pilih gambar roket, masukkan login dengan user dan password yang sudah dibagikan di email masing-masing, dan pilih tahun 2023. Baik, saya lewati ini. Kemudian muncul halaman ini. Ya, halaman dashboard seperti ini. Nanti di paling atas itu ada garis tumpuk 3, itu diklik. Jadi di sisi kiri ada dashboard bantuan, ada isinya itu profil desa dan usulan kelurahan atau desa. Pastikan itu ya, ada. Jadi yang diklik adalah menu usulan kelurahan atau desa. Ini gampang.
Kalau sudah terbiasa input di aplikasi pasti sudah biasa, jadi nggak perlu saya pertajam lagi. Next slide, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 tab. Tab pengajuan, tab verifikasi kelurahan, dan tab monitor. Yang di Bapak dan Ibu muncul di tab pengajuan. Sebelum mengetik inputan, lihat ke kanan, ada tanda plus di blok hijau usulan baru. Silahkan diklik usulan baru. Ya, ini gampang juga, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian setelah klik usulan baru, akan muncul nanti pop-up form usulan. Yang pertama adalah pengajuan usulan kepada, ada 2 pilihan, provinsi dan kabupaten kota. Kalau Bapak dan Ibu mengajukan ke provinsi, itu nanti provinsi sudah menghidupkan database provinsi, menghidupkan kamus usulan. Namun saat ini kami belum memperoleh informasi apakah provinsi sudah mengaktifasi database 2023. Jadi pengajuan usulan kepada kabupaten atau kota. Itu dulu dipilih Bapak Ibu. Kemudian usulan. Usulan ini memilih. Pilih usulan. Disinilah nanti muncul pilihan-pilihan dalam bentuk kamus usulan yang sudah kami input. Jadi Bapak dan Ibu memilih kira-kira permasalahan yang ada hasil musdes desa dan kelurahan yang dituangkan dalam kertas kerja tadi ada di mana dari kamus ini. Nanti di situ jadi Bapak dan Ibu memilih di sini ya. Pilih salah satu yang paling mendekati dari kamus ini. Kemudian permasalahannya. Di sini Bapak dan Ibu uraikan dengan jelas permasalahan dari kamus usulan tersebut. Jadi apa permasalahannya? Pastikan usulan ini sudah merupakan hasil kesepakatan Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan benar-benar usulan baru, sudah menjadi kesepakatan Bapak dan Ibu baik dengan BPD maupun lembaga desa dan kelurahan lainnya. Jadi uraikan permasalahannya di sini. Di bawahnya itu Bapak dan Ibu akan ditanya peta lokasi. Pengalaman kami tahun lalu, untuk mengklik peta itu masih mengalami error. Jadi masih ada banyak error. Semoga tahun ini nanti, karena ini aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri, jadi kami tidak bisa banyak untuk intervensi dengan database-nya. Silakan dicoba untuk mengklik peta. Baik, saya lanjutkan dulu ya, nanti mungkin ada gambaran. Setelah ngeklik peta, Bapak dan Ibu mengetik alamat lokasi usulan dengan lengkap. Ya, pastikan peta dan alamatnya sama. Jangan nyaplir. Pastikan jaringannya stabil, jadi nanti pada saat simpan jaringannya putus sambung, itu petanya bisa bergerak juga. Itu ada juga tahun lalu kasus seperti itu. Kemudian input kabupaten kota, input kecamatannya, input desa dan kelurahan, lengkap semua, tidak boleh dikosongkan, jadi harus diisi semua. Nah, ada satu kolom yang menanyakan surat proposal jika ada. Surat proposal ini, jika memang usulannya memiliki proposal, alangkah baiknya diupload. Tentu dengan batasan ukuran file yang hanya 2 MB. Jadi nanti kalau error pada saat Bapak dan Ibu mengupload proposal, itu dicek lagi atau dikompres lagi datanya. Usahakan datanya kurang dari 2 MB. Ya. Kemudian siapkan satu foto atau satu gambar dari masalah usulan Bapak dan Ibu. Satu saja cukup, jangan banyak-banyak. Satu yang bisa menggambarkan data usulan Bapak dan Ibu. Klik foto lokasi. Satu saja jika ada. Jadi disiapkan ada 3 slot, tapi kalau bisa satu saja cukup. Itu nanti karena nanti OPD akan melakukan verifikasi ke lapangan lagi, jadi cukup satu saja. Setelah itu pastikan mengklik simpan. Banyak kasus ada yang sudah menginput tapi lupa nyimpan. Jadi sampai gunung meletus pun kami nggak akan memperoleh data yang Bapak dan Ibu sudah usulkan. Jangan lupa simpan. Next slide.
Nah, setelah Bapak dan Ibu mengetik, itu ada kolom bulat kecil di paling kiri. Itu bulat kecilnya harus dicentang. Kalau itu nggak dicentang, datanya tidak akan ditarik. Jadi itu harus dicentang. Setelah mencentang, Bapak dan Ibu lihat ke kanan, ada blok warna biru, ajukan usulan. Kasus tahun lalu, karena kebetulan mohon maaf kami di Bapeda juga menerima ribuan usulan masuk, ada beberapa desa dengan notifikasi tidak melakukan usulan. Ternyata setelah diselidiki, user desa, karena ini masih di kewenangan Bapak dan Ibu, kami tidak bisa mengintervensi, user desa atau operator desa lupa mengklik tanda centang yang kecil-kecil dan lupa mengklik warna biru, ajukan usulan. Jadi rupanya mereka lupa. Jadi ketika sudah selesai sesi, setelah selesai sesi ditutup, itu data nggak terkirim ke Bapeda karena lupa. Jadi siapa yang mengirim ini, Bapak dan Ibu yang mengirim. Jadi ini kecil, tetapi berdampak besar. Jadi udah capek-capek nginput, ternyata lupa nyentang yang kecil-kecil itu, dan lupa ngeklik warna biru. Untuk lebih mudah, Bapak dan Ibu bisa saja centang semuanya di atas, tetapi ketika ada usulan yang ragu untuk dibawa ke kabupaten, tidak usah dicentang. Jadi kalau bisa centang satu persatu sambil membaca kembali jenis usulan yang Bapak dan Ibu akan diajukan kepada kami. Kemudian ada satu lagi yang ketinggalan saya jelaskan. Di aplikasi SIPD tidak ditanya pagu, tetapi di kertas kerja kami meminta pagu. Tujuannya adalah supaya kami tidak salah memperkirakan kebutuhan pendanaan di desa. Jadi kertas kerja dan input SIPD juga sama-sama penting. Kertas kerjanya wajib diisikan pagu sehingga kami bisa memperoleh gambaran kira-kira volume anggaran yang dibutuhkan, tetapi di SIPD memang tidak, Bapak dan Ibu tidak mengetik pagu karena itu menjadi kewenangan OPD nanti untuk memastikan pagu anggarannya, sehingga tidak terlalu jauh mungkin perbedaannya nanti. Ya, saya ingatkan lagi sekali, jangan lupa centang yang kecil-kecil, jangan lupa klik ajukan usulan. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya masih kepo, terus nggak bisa menghubungi saya atau rekan kerja saya di Bapeda, sampai di mana sih usulan saya? Pindah tab-nya, Ibu masuk lagi, Bapak dan Ibu masuk lagi ke login yang tadi, masuk lagi ke usulan desa, kembali seperti itu, pindah tab-nya ke monitor. Ya, pindah tab ke warna biru ini. Klik monitor. Jadi ketahuan. Usulan Bapak dan Ibu ketahuan udah sampai mana saja. Ya, jadi nggak bisa diintip, bisa dilihat. Nanti kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan kembali, itu menjadi hal-hal yang kita diskusikan pada sesi musrenbang kecamatan. Next slide, saya ada 2 slide catatan penting. Jadi slide catatan penting yang pertama adalah pada saat pengajuan usulan kepada agar memilih kabupaten kota, jangan memilih provinsi dulu. Ya. Catatan penting yang kedua, pada menu form usulan, kolom permasalahan, agar menginput 1 objek per lokasi permasalahan, tidak digabung, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya pembuatan RKB, ruang guru, perpustakaan, UKS, agar dipecah menjadi 3 usulan. Ya. Kemudian yang kedua, contohnya pembangunan jalan hot mix dan 2 buah jembatan agar dipecah menjadi per usulan. Jadi ada 2 usulan, jalan dan jembatan. Ya. Catatan note yang ketiga adalah jika belum tersedia kamus usulan, dapat memberikan informasi secepatnya kepada pihak kecamatan. Nanti dari pihak kecamatan akan mengkoordinasikan kepada kami di Bapeda. Ada 3 note pertama, kemudian note yang
berikutnya, kami minta tolong kepada rekan kerja kami di kecamatan untuk selama jadwal input desa dan kelurahan untuk selalu memantau proses input maupun hasil input dari desa dan kelurahan. Seluruh desa dan kelurahan setelah selesai menginput, tidak ada lagi yang mengajukan usulan manual saat pembahasan musrenbang tingkat kecamatan. Kenapa? Karena ini sulit dilakukan. Jadi secara sistem akan merekam yang mengajukan usulan itu harus dari desa dan kelurahan. Ketika jadwalnya selesai, maka sistem akan membuka lagi jadwal kecamatan. Itu tidak boleh usulan desa dan kelurahan itu, bukan tidak boleh ya, jadi terekam, usulan desa kelurahan itu direkam oleh user kecamatan. Jadi dibaca oleh sistem yang mengusulkan itu bukan desa dan kelurahan, tetapi usulan kecamatan. Jadi sekali lagi peranan Bapak dan Ibu di sini sangat penting. Tolong dipastikan semua usulan terinput di aplikasi SIPD sebelum jadwal kami tutup. Oke. Jenis usulan desa dan kelurahan diupayakan adalah usulan prioritas di tahun anggaran 2023. Jadi selain prioritas juga usulan Bapak dan Ibu yang dari desa ini merupakan kewenangan Kabupaten Badung. Jadi bukan merupakan kewenangan desa atau yang sudah diakomodir di APBDes. Jadi memang usulan-usulan yang memang di luar kewenangan desa, bukan aset desa, memang ini aset pemerintah daerah, itu lebih menjadi usulan prioritas di tahun 2023. Dan pastikan jenis usulan desa dan kelurahan tersebut menjadi kewenangan atau menjadi kewenangan perangkat daerah di Kabupaten Badung. Baik, Bapak dan Ibu, saya sangat cepat menjelaskannya. Mungkin untuk itu akan saya buka sesi pertanyaan. Baik, saya buka sesi mungkin raise hand atau silahkan unmute masing-masing. Kami akan coba membantu menjawab. Silakan Bapak dan Ibu. Yes, Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu Bapak, saya sudah bisa mendengar suaranya Bapak. Oke. Dari mana? Ketia yang di Bagus Baby dari Desa Werdi Buana. Ya, dari Werdi Buana. Ampura niki foto di kamera agak buram. Oke, enggak apa-apa Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan usulan yang menjadi kewenangan OPD Kabupaten Badung. Misalnya usulan-usulan terkait dengan pembangunan yang ranahnya terhadap kebutuhan publik. Misalnya jalan pemukiman. Misalnya di Desa Werdi Buana ada beberapa jalan pemukiman ataupun jalan usaha tani yang belum tergarap. Artinya niki kan menyangkut tentang lahan pribadi yang akan dilintasi di jalan tersebut, baik di pemukiman maupun jalan usaha tani. Apakah ini bisa kami usulkan untuk menjadi kewenangan di kabupaten? Itu pertama, terkait dengan jalan. Terus yang kedua, di Werdi Buana ada beberapa sekolah terkait dengan pendidikan, terutama di TK, itu selama ini kan masih nompleng dengan SD. Nah, sementara tanahnya memang milik dari Pemkab Kabupaten Badung. Apakah ini bisa kami usulkan menjadi kewenangan di sana, atau memang kita menunggu mencari tanah Pemprov dulu karena kita Desa Werdi Buana belum punya lahan untuk itu. Itu pertanyaannya. Nah, terus yang ketiga terkait dengan desa wisata, peningkatan perekonomian, kita ada satu potensi yang besar terkait dengan wisata air, istilahnya tirta spiritual lah kayak di Mumbul itu. Cuman masalahnya tanahnya itu milik desa adat. Nah, apakah kita bisa usulkan
menjadi ranah OPD ataupun nanti Bu Desa. Ini sementara itu aja. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan lagi? Atau ini saya jawab dulu sebelum saya menjawab? Ada? Izin Bu. Ya. Yang dari Desa Budo, mohon informasi berkaitan yang langsung mantan Bu. Ya. Berkaitan dengan pengajuan SIPD yang tahun 2020 yang kemarin, kita kan sudah memasukkan pengajuan. Namun di 2012 mengingat belum ada anggaran atau belum terlaksana, apakah bisa masuk lagi di penginputan sekarang? Berturut-turut mungkin dari 2019 sudah kami input tapi belum pakai SIPD. Musren yang tahun sebelumnya 2020 sudah SIPD, makin pakai SIPD. Apakah bisa masuk berturut-turut mengingat belum terrealisasinya kegiatan tersebut? Ini komentar Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak dari Werdi Buana. Dari 3 jenis yang Bapak usulkan, yang pertama itu jalan pemukiman, jalan usaha tani, kemudian sekolah, dan kemudian potensi desa wisata, itu secara teknis memang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten. Tetapi karena tadi ada Bapak sampaikan bahwa ini merupakan aset pribadi dan sebagainya, coba Bapak rundingkan dulu apakah ada prioritas desa yang lebih penting daripada aset non-desa atau aset non-Pemkap. Paham nggak maksud saya? Jadi misalnya antara 3 usulan ini, rumah permukiman yang notabene adalah aset pribadi, sekolah yang memang menjadi kewenangan kabupaten, desa wisata yang menjadi potensi pengembangan wisata, ini harus Bapak urutkan yang mana prioritas. Mengingat, saya mungkin nggak perlu jelaskan lagi, jadi masa pandemik ini tentu banyak mengurangi besaran kemampuan keuangan daerah. Jadi jika ada yang lebih urgen yang merupakan aset pemerintah, yang lebih merupakan aset pemerintah daerah, itu yang utamakan diusulkan. Tetapi jika tidak ada, saya sarankan silahkan diusulkan dulu Pak. Nanti OPD yang menangkap ini tentu akan melakukan verifikasi kembali ke lapangan. Jika memang tidak memenuhi syarat untuk dikerjakan oleh OPD, otomatis usulan Bapak ini gugur. Jadi saran saya 3 komponen yang Bapak usulkan ini secara teknis memang sebagian akan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten. Silakan di-input. Kalau Bapak ragu, menurut saya input saja dulu. Nanti tentu akan ada tahapan verifikasi berikutnya dari Mitra Bapeda dan dari OPD terkait yang akan menangkap usulan Bapak. Mudah-mudahan Bapak menerima penyampaian saya dari Werdi Buana, kemudian dari Desa Buduk. Baik Pak. Pertanyaan Bapak tadi yang sudah di-input 2020, apakah untuk 2012 mungkin 2021 mungkin maksudnya Bapak nih. Bapak mohon izin, jadi sepanjang usulan itu merupakan prioritas desa dan merupakan hasil musdas, saran saya diusulkan saja kembali Pak. Astungkara kita sama-sama berdoa kemampuan keuangan daerah kita lebih stabil, jadi otomatis prioritas pembangunan desa bisa dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya nih Pak. Jadi kalau Bapak ragu dan sudah mengetahui itu menjadi kewenangan kabupaten, silahkan diusulkan kembali. Yang minta tolong, karena 2 tahun ini kita memang mengalami kontraksi keuangan. Terima kasih nggih. Baik, dari desa yang lain mungkin ada teknis. Hal teknis yang bisa ditanyakan ke saya. Bapak dan Ibu, tolong dengarkan catatan dari saya, ini penting. Seandainya pada saat input usulan, ada usulan yang salah nginput, saya apakan ya Bu? Kalau dulu itu tidak bisa dihapus, tetapi bisa diedit. Ini kasus tahun lalu saya sampaikan ya. Nah, setelah diedit, lebih error. Jadi tips dari saya, ketika salah ngetik usulan, di-input saja lagi usulan yang salah itu, tetapi usulan yang salah tidak dicentang. Saya ulangin ya, ketika Bapak dan Ibu misalnya grogi atau jaringan keputus, jaringan tidak stabil, jadi inputannya bergerak.
salah nih inputnya, salah nih lokasinya, misalnya seperti itu. Abaikan saja, ulang lagi input baru, tetapi inputan yang salah jangan dicentang dan jangan diajukan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mumpung masih bisa kita ketemu Bapak dan Ibu, nanti supaya pada saat input nanti enggak ini. Mungkin dari kelurahan ada pertanyaan? Bapak dan Ibu dari kelurahan? Mohon izin Ibu, dari Desa Petang, Bu. Ya. Terkait dengan sistem SIPD-nya, Bu. Nah, intinya yang penting kami nanti bisa berkoordinasi ke Bapeda, Bu. Ya. Intinya kadang-kadang jaringan kami juga di Petang ini kan agak rendah lah, Bu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu. Intinya dari apa yang Titiang simak tadi, mungkin Ibu juga menyampaikan penyampaiannya tadi cepat gitu, Bu. Dengan cepat, intinya kami nanti tetap akan berkoordinasi ke Bapeda, Bu, terkait dengan sistem input. Siapa tahu kami ada yang kelewat tadi mencatat untuk mana yang diklik-klik nih, Bu, dan termasuk juga nanti ada kamu susulan untuk permasalahannya nih, Bu. Oke. Sudah Bapak dari Petang? Tadi jaringannya agak keputus ya Pak. Jadi Bapak sudah langsung membuktikan bahwa jaringannya kurang stabil. Jadi saya sudah tidak mendengarkan suara Bapak lagi. Jadi mungkin memang sudah Bapak buktikan bahwa jaringan di daerah Bapak mungkin kurang stabil. Yang pertama Pak, halo Bapak, yang pertama, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami, sebelum Bapak ke Bapeda, mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Dumun. Jadi nanti kami akan punya media tersendiri antara Bapeda dengan Kecamatan. Jadi karena harapannya bahan ini adalah menjadi bagian dari Musrenbang Kecamatan, Bapak koordinasi Dumun ke Kecamatan. Untuk teknis menginput, panduannya sudah kami share. Sudah di-share ya, Mang? Sudah kami share, jadi Bapak bisa buka berulang-ulang. Di kolom chat, silahkan di-download, Bapak ya, di kolom chat, jadi bisa buka bolak-balik, sama catatan pentingnya juga sudah ada di situ. Jadi untuk memudahkan. Sementara untuk kalau jika ada masalah, boleh komunikasi ke Kecamatan, nanti kami akan memandu ke Kecamatan. Ya Pak? Ingat, sukses semua itu. Yes, sukses semua Bapak. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Izin Bu Desa. Ya, siap. Izin terkait dengan input usulan di SPD Bu Desa. Terkait dengan usulan yang membutuhkan proposal. Baik Pak. Itu kan seperti kemarin usulan proposal yang diinput di dalam SPD itu error. Anggaplah belum apa yang diinput, apa yang keluar itu tidak sesuai. Kalau tahun ini saya nggak tahu apakah kejadian itu terulang lagi. Nah, terkait memang usulan mungkin kepada desa dan kelurahan, mungkin kalau saya mengusulkan bagaimana usulan-usulan yang memang berbasiskan proposal antara seperti yang berbasiskan IBAH itu ada dua inputan di SIPD, kemudian proposal juga diinputkan di IBAH karena kita punya perbuk terkait dengan pelaksanaan IBAH. Nah, jika tidak diinput di IBAH itu kemungkinan usulan-usulan yang merupakan usulan yang bersifat IBAH itu tidak akan terakomodir di RKPD maupun di WAPPAS. Ini juga IBAH mungkin perlu diketahui bahwa untuk penginputan proposal mungkin itu antara bulan Januari sampai bulan Maret. Itu yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan kita di desa kelurahan agar usulan yang bersifat IBAH
juga dimasukkan di EIBah nantinya. Demikian Bu Desa, terima kasih. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Pak Wayan Adi Sudiatmike dari tim kami dari Bapeda. Terima kasih sudah mengingatkan kembali bahwa memang benar tahun lalu itu memang masih terjadi proses error pada saat Bapak dan Ibu mengupload dokumen proposal. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada error, tetapi memang untuk komponen pengajuan proposal ini sifatnya opsional. Jadi bisa di-skip, tetapi tetap kami upayakan Bapak dan Ibu mengupload data proposal. Terima kasih atas tambahan informasinya dari Pak Wayan Adi. Baik, semoga diterima dan didengarkan oleh teman-teman di desa dan kelurahan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya sebelum saya ini tutup. Apakah ada pertanyaan lagi? Sekali lagi saya ingatkan jadwal saya akan buka tanggal 14. Setelah tanggal 14 bisa diakses 24 jam. Bapak dan Ibu kalau mau kerja jam 12 malam juga bisa. Lebih bagus jaringannya mungkin lebih stabil kalau malam-malam. Jadi tanggal 14 rencananya sampai dengan tanggal 26 hari kerja. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Silahkan langsung di-unmute. Apakah di kolom chat ada pertanyaan? Di chatting nggak ada pertanyaan? Minta form Excel aja. Oke, 2 file sudah kami share, file Excel sudah kami share, silakan di-download di chat room. File tayangan hari ini juga sudah kami share di chat room. Ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu mungkin dari kecamatan. Ada pertanyaan karena kecamatan ini memediasi antara Bapeda dengan desa. Kecamatan ada pertanyaan? Oh, silakan dari Kutsal. Om Swastiastu. Nggih. Dari Kuta Selatan, Ibu. Nggih. Yang mau tanya, ini kan untuk inputnya dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Kok kayaknya cepat sekali waktunya. Maaf Desa. Terus pikir kelurahannya belum musren, Bu. Ya. Karena belum ada, menunggu jadwal dari kita gitu. Mohon penjelasannya Bu Desa. Makasih. Baik, saya juga tadi pagi sudah melaporkan ke pimpinan bahwa Musrenbang Kelurahan memang belum diberikan jadwal. Jadi mungkin besok ada terbit surat dari Bapeda. Tetapi Ibu, saya swap dulu waktunya Ibu ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Itu karena kami harus melakukan verifikasi lagi karena estimasi Musrenbang Kecamatan itu kita laksanakan awal Februari. Jadi itu kami perlu spare time sekitar 10 hari untuk proses penyiapan bahan musulan dan Musrenbang. Astungkara nanti mungkin kelurahan bisa mengejar terakhir. Nanti mungkin masalah teknis seperti itu nanti kita bicarakan Ibu ya. Jadi mungkin kami kasih spare waktu mungkin lagi beberapa jam jika memang itu diperlukan. Tapi jangan kalimat saya ini menjadi oh toh juga nanti diperpanjang, belum tentu. Jadi ini memang akan kita batasi ketika memang urgenitasnya tinggi, nanti kita akan diskusi kembali Ibu ya. Jadi tolong nanti kalau masalah Musrenbang Kelurahan tanggal 3 kemungkinan besok akan ada surat yang terbit tanggal 13 atau tanggal 12 nanti dari Pak Kabid kami, Kabid Perencanaan dan Pengendalian, Pak Yus nanti yang akan menginformasikan masalahnya. Nggih. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat room? User dan password login kapan dikasih? Oke, dari Pelaga. Bapak dari Desa Pelage. Nah, ini Pak, tadi di awal saya sudah sampaikan ada 9 desa yang belum mengirimkan email ke kami. Dari 9 ke 4 tadi malam sudah ada yang japri WA saya. Sudah ada yang merespon, mungkin komunikasi sama kecamatan, sisa lagi 5. Semoga hadir pada pagi hari ini. Yang belum membalas surat kami dari desa Sibang Gede. Hadir nggak Sibang Gede? Sibang Gede, hadir nggak, Mang? Sibang Gede ada. Kebetulan ada, Bapak tolong melampai ya. Kalau Bapak sudah mendengarkan saya, Sibang Gede kami tunggu responnya untuk mengirimi kami email dan surat yang sudah kami share. Jadi di surat itu ada beberapa
ketentuan yang harus diisi untuk memperoleh user dan password. Kemudian Kelurahan Tuban, coba cari Mang, ada nggak Kelurahan Tuban? Halo Tuban, saya tunggu balasan suratnya. Jadi setelah Bapak dan Ibu dari Tuban membalas surat kami, saya akan mengetahui email Bapak dan Ibu, saya akan mengirimkan username dan password. Kemudian yang ketiga Kerobokan Cloud, Mang. Cloud. Oke, enggak ada. Dari Camat Kuta Utara ada yang hadir nggak? Kecamatan Kuta Utara. Saya minta tolong. Tidak ada? Nggak ada. Tidak dapat digunakan ya karena memang belum ini. Ya. Kemudian Canggu. Canggu hadir, Mang? Canggu tidak hadir. Jadi Kecamatan Kuta Utara tugasnya ada 2, Kerobokan Cloud sama Canggu. Kami tunggu balasan suratnya sehingga kami bisa mendapatkan alamat email. Yang terakhir Plaga, Pak. Plaga kami belum dapatkan data NIK, nomor induk kependudukan, NPWP, perbekalnya, dan nama perbekal serta alamat email. Jadi tolong dibalas surat kami. Yeah. Surat lagi. Ada fotonya, bisa dikirim. Kemudian ada pertanyaan tadi di chat room lagi ya? Dari Desa Blakio. Dari Desa Blakio. Ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk jumlah anggaran usulan ada batasnya nggih? Berapa maksimalnya? Kemarin per desa maksimal 4M dan jumlah usulan. Baik, dari Desa Blakio untuk batasan anggaran kami belum memperoleh informasi. Berapa batasannya? Silahkan usulan dari kamus permasalahan itu dibuatkan pagu yang rasional dengan volume pekerjaannya. Jadi untuk batasan anggaran kami belum mendapatkan informasi. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu usulkan saja per jenis pekerjaan yang tentu saja wajar dengan volume pekerjaannya. Jumlah usulannya tidak ada batasan, silahkan diusulkan. Tapi tetap yang menjadi prioritas dari desa. Tadi ada pertanyaan tidak bisa digunakan ya usernya ya? Dari Desa Subang Gede bilang sudah kirim user desa email. Sibang Gede sudah mengirimkan membalas surat kami belum? Belum. Kemarin Belum kami terima. Email kami belum mendapatkan email. Mungkin hari ini ya Pak. Bapak ada ngirimkan ke kami ya Sibang Gede. Saya share alamat email kami ya. Jadi email kami ada di BID, ditulis di chatroom ya, BID PPE Bapeda Badung @gmail.com. Untuk Sibang Gede, Tuban, Kerobokan Cloud, Canggu, dan Plaga. Tadi kalau nggak salah, ya. Emailnya kan kurang email apa? Enggak, Tuban semuanya Pak. Tuban semuanya. Nama lurah, nomor induk, NPWP, alamat email, ya, tolong, dan operator atau staf operator yang ditugaskan nomor teleponnya. Ya, sesuai dengan surat. Terus tadi ada pertanyaan usernya belum bisa dipakai Bu Desa. Benar, belum. Karena saya belum buka jadwal. Nanti kalau saya buka jadwal, udah bisa dipakai. Jadi kita coba tanggal 14. Ya. Share password dikirim ke email Pak Kades. Ya, dari desa mana? Dari Werdibuana. Dari WB Desa Werdibuana. Dikirim langsung ke email yang mengirim data awal. Untuk Werdibuana itu tentu saja username dan password kami kirimkan sesuai dengan alamat email yang tertera di surat Bapak. Jadi di sini ditulis di Sadia Wijaya. Kenapa? Sadia Wijaya @gmail. Ya, sadiawijaya@gmail.com. Betul Pak. Kades nggak punya? Boleh Bapak mau mengirimkan ke alamat yang lain? Email Tiang bisa. Kemarin itu siapa yang Boleh. ngirim? Siapa yang ngirim Pak? Tiang yang ngirim. Oke, Bapak balas email kami ya. Sudah dibalik Bapak. Nggak minta email yang lain, biar nggak di kadesnya. Bapak kirim lagi alamat email CC-nya ya Pak ya? Ya. Di mana nanti kirim aja ke email kami, bidang PPI. Siap.
dari Tuban, mohon maaf Bu, saya tidak mendapat surat. Oke, surat tidak mendapatkan Tuban. Saya sudah share di minta bantuan, saya minta bantuan ke Dinas PMD, saya juga minta bantuan ke Bapak Camatnya lewat WA. Jadi selain lewat TTE, jadi ada 3 media yang saya sampaikan untuk mengirimkan surat. Yang pertama TTE, yang kedua melalui Dinas PMD, yang ketiga saya titip ke Camat melalui WA. Mungkin dari Tuban bisa langsung balas email kami ya Pak. Nanti alamat email Bapak kan kami ketahui, kami akan kirim surat ke emailnya Bapak. Nih, tolong Bapak mention di email kami, bilang kami dari Tuban, alamatnya ini, nanti kami kirimkan surat melalui email yang Bapak balas ke email kami. Ya Pak? Ada lagi? Tuban ya Pak ya? Nah. Tadian berarti Wardi Buana, email. Tuban, email. Ada lagi Pak pertanyaan? Ada lagi Pak? Dari Kelurahan Sempidi tadi raise hand. Oke. Iya, Bapak dan Ibu dari Sempidi. Izin Bu Desa, kami dari Kelurahan Sempidi ingin menegaskan terkait dengan paparan yang tadi. Kalau tidak salah kami dapat simpulkan seandainya ada usulan kami pavingisasi. Jadi pavingisasi itu kami usulkan per lingkungan, bukan per kelurahan ya? Ya, selamat siang Bu Lurah, sayang cantik. Izin Bu. Benar Bu, jadi dikirimkan sesuai per lokasi Bu. Bukan per kelurahan. Ya, siap Bu. Per lingkungan tapi per gangnya gimana? Gimana itu maksudnya? Per gang, per volume pekerjaan, kan berarti satu gang ada volume pekerjaan Ibu, nanti Ibu akan ditanyakan lokasinya di mana, baru nanti Ibu tambahkan lokasinya kalau beda-beda Banjar. Berarti bukan per lingkungan, berarti per nama gang. Iya, per pekerjaan. Ya, per pekerjaannya Ibu. Izin menambahkan juga untuk materi belum yang lihat bisa di-download, mungkin bisa diulang nanti Bu Desa nggih. Oke, siap Bu Lurah, siap. Nggih. Kami sukses. Nggih, masuk semua. Alamat dia dari Sibang Gede, email Desa Sibang Gede dipertegas yang diminta itu bukan email tapi data. Oke, Bapak dari Sibang Gede. Untuk semua. Kami tidak hanya meminta email Bapak, tetapi kami ada meminta beberapa dokumen data Pak, nama perbekal, nomor induk kependudukan perbekal, NPWP, nomor telepon, alamat email, nama operator, nomor telepon operator, desa, kecamatan, kabupaten. Nih, Bapak boleh coba mengirimkan ke email kami. Nanti kalau Bapak memang belum dapat surat, kami akan kirim ulang melalui emailnya Bapak. Nih, tidak hanya email kami perlu. Ada data kelengkapan yang harus untuk kami penuhi untuk mendapatkan username dan password. Nggih Pak, dari Sibang Gede. Saya tunggu emailnya Bapak ke email kami nggih. Bisa di-share lagi nggak alamat email kita? Udah? Di-share ulang? Bisa lihat di chat room Pak, alamat email kami. Datangnya di kual, di APBD lah ini. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Iya, kalau nggak setujuin gimana? APBD-nya nggak mau diketok. Apa? Masukin dulu nih pokirnya baru mau diketok. Ya, kayaknya berani nih masukin di sini. Itu suratnya. Gimana sih? Nanti kita share lagi. Boleh deh, tunggu sebentar ya Pak. Di WA. Di WA apa? Data. Data. Ya, di data. Ya, hasil assessnya soalnya bulan Aprilan sih. Sekarang kan sebelumnya baru dibuat tahun sekarang itu benarnya. Nah, share suratnya. Ya. Sekarang kan alasannya enggak. Sudah bisa? Nah, Pak. Enggak berani juga mau tanggung jawab gitu. Yang paling bawah tadi. Yang baru.
Oke. Cuma masih belajar polanya gimana. Sekarang sih harusnya udah lancaran. Sudah? Untuk Desa Sibang Gede, Tuban, Kerobokan Klot, Canggu, dan Pelage, silahkan cek chat room. Kami sudah. Oke, alamat email. Ya. Saya screen dulu ya, Bu. Ya. Sudah terlihat nggak Pak alamat email kami? Galak bener mau tak balas sekarang. Nih chatnya. Gimana mau balas? Bit PPE Bapeda Bandung jadi 1@gmail.com. Ya benar. Sudah ya, kami tunggu selamatnya pada hari ini ya, tinggal sisa 5 lagi. Baik, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ada, Mang? Materinya sudah ada, masih trouble, nggak bisa download materi? Gimana mau chat room orang nggak dibalas, Bu? Ini kelihatan di chat. Oh, ada masalah di chat room? Sebentar saya cek chat room. Di sini dia, Mang. Pelage belum ada terima email desa. Mana alamat email terlebih? Gimana mau chat room orang nggak ada dibalas, Bu? Ini chat room Pak, namanya Pak. Jadi di tempat Bapak ngetik ini namanya chat room. Oh, kenapa? Salah teknik. Saya ngirimnya ke semua ke Pelage. Oh, ke Pelage. Oke. Maaf Pak, ada kesalahan teknik tadi, bukan ke everyone tapi ke Pelage. Terima kasih Pak dari Tuban. Satu lagi Bang, email. Ya, terima kasih Bapak. Suratnya sudah ya, 050630 untuk Sibang Gede, Tuban, dan Kerobokan Klot. Saya berikan waktu dulu untuk mendownload semua. Sembari menunggu, Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini kantor Sibang Gede itu.com. Kantor ya. Sading belum terima user. Sading yang menerima usernya adalah yang mengirim data itu yang dapat. Sebentar, Sading itu mana dia ya? Sading itu diterima oleh email pujawat@yahoo.com. Coba cek kembali siapa yang mengirimkan email kepada Bapeda, kesitulah kami membalasnya untuk Sading. Sading tolong direspon. Sading tolong direspon. Ada Sading masih nggak, Mang? Dharma Saba belum bisa download materi, Bu. Sudah? Dharma Saba belum bisa download materi, Bu.
Bagaimana dengan Mas Abah? Mungkin masalah jaringan? Nanti materi akan saya kirim ke kecamatan juga ya Pak. Jadi kalau Bapak belum dapat, nanti bisa minta di kecamatan. Jangan ngeruwetin Oke. Bapeda sendiri. Udah tak gitu, Bu. Apa-apa kecamatan dulu ruwetin, Bu. Baru ke Bapeda. Oke, baik, sudah direspon. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak bisa login di sistem loginnya, benar Bu, karena kami tidak membuka jadwal. Jadi kalau jadwal masih ditutup, nggak akan bisa kepakai usernya Bapak dan Ibu. Nggih? Jadi memang belum bisa dipakai. Baik Bapak dan Ibu, nggih, dari Sempidi nanti akan kami share ke masing-masing kecamatan materinya. Ada pertanyaan lagi terakhir? Baik, saya tunggu. Izin Bu Desa. Ya, dari mana? Bu. Selatan Bu. Iya. Swastiastu. Ya, silakan. Swastiastu. Ya, silakan Bapak. Dari mana Pak? Dari Kecamatan Petang Bu. Yes, siapa? Mohon izin niki tidak menyampaikan sehubungan dengan alur input usulan desa. Di sini peran kecamatan setelah dilakukan input kemudian verifikasi mitra Bapeda, kemudian kita verifikasi di kecamatan. Ya. Nah, ini yang belum kami pahami di kecamatan Bu. Apa yang kami lakukan pada saat verifikasi? Apakah ada link yang kami buka, kemudian di sana kita bisa melihat secara langsung usulan dari masing-masing desa. Itu yang kami tanyakan. Mohon petunjuknya. Pak Subit. Siap, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti untuk bagaimana teknis memverifikasi via user kecamatan, kita ketemu di sesi yang lain ya, Pak. Karena di sini masih ada sesi desa dan kelurahan. Untuk sesi verifikasi kecamatan kita akan bahas di fasilitasi musrenbang kecamatan. Nanti kita ketemu lagi Pak di sesi berikutnya. Nggih, suksemo. Siap. Tadi dari Kutub Selatan juga ada pertanyaan. Silakan masuk Bu. Ya Bu Desa, mungkin mau tanya untuk Desa Lurah username-nya masih ada yang belum terima katanya. Oke, dari mana? Tanjung Benoa sama Jimbaran. Oke, Tanjung Benoa. Kecil banget ini. Sama Jimbaran. Tanjung Benoa itu Sudiana Iwayan 1968. Betul, Bu. Ya, dicek. Bapak Ibu, saya minta tolong. Coba dicek desanya, email apa yang dipakai mengirimkan data ke Bapeda. Kesitulah kami membalasnya. Oke. Ya, takutnya nanti ada yang pakai email pribadi, coba dicek nanti ke sana ininya, apa namanya, terkirimnya suratnya. Yang kedua, coba cek spamnya, takutnya nanti dia masuk ke spam. Dicek ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke. Desa Mengui belum kami terima. Desa Mengui sama juga kasusnya, silahkan dicek emailnya siapa dipakai mengirimkan data ke Bapeda, mungkin dicek di email tersebut. Tetapi yang tertera di sini Mengui ya. Aduh, kecil banget tulisannya. mangdesuwarjana@gmail.com. Oke, mangdesuwarjana@gmail.com. Kalau enggak, cek lagi, Bapak dan Ibu ngirimnya ke kami itu pakai emailnya siapa, dicek di sana atau dicek di spamnya. Ada lagi? Oke, Tanjung Benoa clear. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu dari kecamatan, untuk 6 kecamatan, tolong japri saya
saya akan membuat grup WA untuk fasilitasi usulan desa dan kelurahan. Jadi siapa saja yang mewakili kecamatan, tolong japri saya akan saya buatkan grup WA nggih. Petang, Abian Semal, Mengui, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Ya, saya tunggu guys yang ini. Jadi kita bisa bicara teknis nanti di grup. Nomor WA Ibu berapa? Nanti ke kecamatan dulu ya Bapak dari Simpang Gede. Boleh sih WA saya tapi nanti tanya di kecamatan Wanten ya. Kalau saya share di sini nanti saya bahaya Pak. Ini banyak. Oke, ambulan ya. Nanti di kecamatan saja. Ibu dari desa Mengui, Bapak dari desa Mengui. Kencang jelek aja Bu Ayu Suryani tolong di mute dulu Bu. Bu Ayu Suryani. Tadi apa ya tadi ya? Desa Mengui sama Tuban ya tadi ya? Tuban dia perlu emailnya. Udah, sudah ya. Berarti tinggal Desa Mengui. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk Desa Mengui, tolong kirim data ke email kami ya, bidang PPE Bapeda badung.go@gmail.com. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi pesan saya kepada Bapak dan Ibu, selamat bekerja. Kami tunggu datanya sampai tanggal 20 Januari 2022. Terima kasih. Dan atas nama pimpinan di Bapeda Kabupaten Badung, izinkan saya menutup Zoom meeting ini dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Bu, ada bilang KTP-nya